Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di bahasa dulu ini kita ta'lim dengarkan ceramah dan terlebih bertanya ayat min kitabillah khairu min ibadati sanatin. Tidak rugi langkah kaki orang yang keluar dari rumahnya, langkah kaki belajar satu ayat dalam Al-Quran, baik mendengarkan ceramah atau mengaji. Khairu min ibadati sanatin, terbaik ibadahnya selama setahun. Apalagi di bulan Ramadan ini, doa-doa cepat dijawab. La turaddu, tidak ada yang ditolak doanya. Orang yang berbuka puasa, tapi bukanya di maghrib, bukan di siang hari. Kalau di siang hari itu cepat diterima dosanya, bukan doanya yang cepat diterima, tapi dosanya. Saya hormati, saya banggakan para orang tua semua yang hadir, dari kepala kantor sampai kepala seksi sampai tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh pakaian, tokoh segas pabrik yang hadir tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 persiapan kita ini untuk sampai di Idul Fitri, hari kemenangan. Persiapan yang pertama itu siapkan bekal harta. Ini penting. Bagaimana kita mau sedekah kalau tidak ada harta? Sedekah yang baik itu adalah harta kita. Kita infakkan, bayar zakat, bayar fidyah. Bagi orang yang harus membayar puasanya dengan fidyah, makanya butuh yang namanya harta. 12 bulan Allah ciptakan ini supaya 11 bulan kita mencari, 1 bulan itu untuk memberi. Jangan selalu mencari, biar bulan Ramadan mencari juga. Makanya bulan Ramadan itu kita beribadah full. Makanya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, banyak diturunkan. Bukan cuma Al-Quran diturunkan, Lailatul Qadar diturunkan, THR diturunkan, hujan diturunkan. Kecuali sembako belum turun sampai sekarang. Malah naik harga sembako. Apalagi yang tidak bisa turun-turun itu harga jalan putih bersama dengan pisang hijau itu masih harga tertinggi sampai detik ini. Makanya ini penting kita bekal harta supaya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Bagaimana kita mau mendapatkan pahala yang terbaik kalau tidak ada harta-harta yang kita sedekahkan? Kita mau dapat berkah yang paling besar. Baru yang kita celeng itu uang patimura bawa parang, itu parahnya beko bilang. Karena 7 kali kena lori baru didapat dicelanakan, baru itu disedekahkan. Nah ini namanya nafsu kuda tenaga cinta. Maksudnya apa? Terlalu tinggi keinginannya tapi sedikit sedekahnya, itu yang bahaya. Kalau mau dapat ikan paus, maka umpannya juga harus ikan. Tidak mungkin umpan cacing, mau dapat ikan paus. Orang Arab bilang mustahil. Hanya ini yang perlu dipahami bahwa kita butuh bekal harta. Yang kedua itu bekal ilmu dalam ibadah. Banyak orang yang beribadah tanpa ilmu, itu parah, bahaya. Bisa jadi ibadahnya itu haram, ibadahnya itu salah, ibadahnya itu mendatangkan dosa. Contoh, kalau kita tidak tahu ilmu fikihnya tentang puasa, ada orang puasa baru dicium suaminya tengah hari karena sementara masa datang cium suaminya, kira-kira batal atau tidak? Selama tidak ada yang membatalkan, tidak ada masalah. Dia pergi batalkan. Yang salah itu kalau suami cium ke lapor, itu yang bahaya. Tidak ada masalah. Apa masalah yang membatalkan tiba-tiba membatalkan? Kalau dia tidak tahu ilmunya, dia batalkan langsung. Sama kalau orang baru bangun siang tiba-tiba dia batalkan puasanya karena langsung minum air. Itu kan lupa. Al-lisan mahalul hati wa nisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Kecuali kalau kau bangun tidur siang, makan contoh 2 malam, kau pakai tumpah, 1 cangkir kopi, 2 batang rokok, baru kau bilang lupa. Masih apa? Kurang ajar memang lupa ini orang. Kalau dia bilang hipnotis kau Ustaz, tapi hipnotis itu panggil, saya juga mau dihipnotis kalau dulu. Tak boleh beralasan seperti itu. Ini pentingnya yang namanya ilmu dalam beribadah. Pentingnya ilmu dalam beribadah. Contoh tarawih, ada yang mau tarawih, ada yang tidak, dengan alasan tidak ada tarawih di zaman Rasul. Khutbah Jumat bahasa Indonesia juga tidak ada zaman Rasul. Biar kau cari dalilnya dari zaman naik Honda sampai naik Toyota, tidak ada apa. Beginilah kalau bukan lulusan pondok pesantren. Apalagi kalau lulusan pesantren kilat, 3 hari dapat ijazah, tidak boleh. Makanya kita ini belajar, kita kundul. Ini yang bodoh saja, susah baca apalagi yang kundul. Nah, itulah belajar kepada ulama, jangan belajar kepada ulama. Itu pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita paham fikihnya ibadah. Nah, ini tarwi itu nanti populer di masa Bakar Umar bin Khattab.
Tarwih itu adalah beristirahat, karena 2 kali beristirahat ke atas jadi namanya tarwih. Kalau 2 kali tarwihan, tarawihan, makanya itu 2 kali ke atas, yang 8 rakaat, kan 2 kali ke atas istirahatnya. Itu sholat lain juga, dalilnya jelas. Makanya hadis itu punya syarah, Al-Quran itu punya tafsir. Hadisnya itu jelas, itu sahih hadisnya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan untuk mendapatkan ridho Allah, dia melaksanakan sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu jelas hadisnya. Makanya memang butuh kita belajar kepada ulama. Ini penting sekali. Jangan kepada bersanad YouTube atau Google, itu bahaya itu. Sanad yang paling bagus itu sanad yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai saya difitnah ini Ustaz Arif ini tidak jelas sanadnya. Saya kata dia Imam Qoso. Dia Imam Qoso itu jelas sanadnya. Dari baginda Rasulullah turun ke Ali bin Abi Thalib, selenting belajar dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari panjang sanadnya turun sampai kepada Abdul Hasan al-Asy'ari. Abdul Hasan al-Asy'ari menggunakan namanya al-Asy'ariyah. Abdul Hasan al-Asy'ari punya murid namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya murid namanya Al-Khatib al-Minangkabawi. Al-Khatib punya murid namanya Al-Baqali. Al-Baqali punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bidin Muhammadiyah. Dan selenting belajar dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadirin Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Selenting belajar dengan Guru Ta'asyad dari Singkang Wajib, pendiri Pondok Pesantren Asadiyah. Guru Ta'asyad punya murid namanya Guru Ta Kiai Haji Abdurrahman Nabodale, pendiri dari Imam Qoso. Guru Ta Bodale punya murid namanya Guru Ta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Bajiri, sekarang menjadi pimpinan dari Imam Qoso. Guru Ta Farid Bajiri punya murid namanya Ustadz Gaul Farid, milenial yang terkece di Indonesia, yang tetap semangat meskipun cari gagal. Menyala waktu. Saya juga. Sudah pada ada cari gagal. Ini pentingnya ilmu dalam ibadah supaya kita bisa memahami bagaimana itu ibadahnya baik. Allah berpahala kita berlipat ganda karena kita paham ilmu dalam ibadah. Orang tidak tahu apa itu infak, sedekah, fidyah, zakat, hujrah. Itu kalau tidak tahu bahaya. Kalau tidak tahu bahaya. Selanjutnya siapkan sehat. Karena kapan kita sakit itu tidak bisa puasa, apalagi sakitnya parah, kecuali sakitnya yang sederhana, apalagi sakit hati, puasa itu lebih bagus. Memang harus kita pahami bahwa sakit hati itu pasti ada. Jangan pernah cemas memikirkan dunia, karena dunia tidak pernah cemas memikirkan kita. Hidup ini memang pahit, sama dengan pahitnya kopi, karena yang manis cuma jangan terlalu cemas. Itu saja pikirkan bagaimana kita sehat dalam kondisi beribadah puasa ini. Kalau kita sakit, ya tentu tidak akan bisa mendapatkan Idul Fitri yang sempurna. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu saja bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wad dawah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Motor Yamaha, Salim motor Honda. Itulah nama-nama motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.